Kita akan bahas terkait dengan banjir yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Dan sore ini kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Selamat sore Pak Hendrar. Selamat sore Mbak Fani. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Oke, Fani. Pak Hendrar, ini bukan kali pertama memang banjir terjadi di Semarang. Dan untuk tahun ini ya Pak Hendrar, dari pengamat sendiri mengatakan bahwa penyebab dari banjir yang terjadi di Semarang ini tidak hanya pembangunan yang ada di kota, tetapi juga adanya dugaan penurunan permukaan tanah. Tanggapan Pak Hendrar sendiri seperti apa? Ya, banyak pakar yang mengatakan bahwa kota Semarang itu termasuk penurunan muka air tanahnya cukup tinggi, antara 10 sampai 40 cm per tahun. Tapi banjir yang terjadi pada hari Sabtu kemarin memang karena salah satunya karena intensitas hujan yang luar biasa. Dari mulai Sabtu dini hari jam setengah 1 sampai dengan siang, jam 12 sampai jam 1 siang hujan tidak berhenti. Nah, tentu saja kami melakukan evaluasi dari hasil banjir kemarin. Kita mendapatkan 3 hal yang memang harus dilakukan sebuah perubahan total menghadapi iklim yang hari ini sangat biasa. Satu, pasti namanya pompa kapasitas harus ditingkatkan. Pompa-pompa kita ini diukur berdasarkan persoalan debit air pada tahun 2013, dan memang 2013 banjir di Semarang sudah sangat jauh berkurang. Yang kedua, kalau kita lihat begitu dahsyatnya air yang tidak tertampung di saluran, maka perlu dibuat optimalisasi drainase sekunder atau saluran-saluran yang ada di perkotaan Semarang, terutama ukuran volumenya. Dan yang ketiga, pasti kita juga berupaya karena pesisir kita mengatasi persoalan banjir karena rob, sehingga upaya kami pemerintah kota Semarang yang insya Allah dibantu pemerintah pusat dengan membuat tanggul laut yang nanti merupakan jalan tol antara Demak dan Kendal ini menjadi salah satu kunci daripada persoalan mengatasi banjir di Semarang. Nah, kalau misalnya tadi kita bicarakan mengenai banjir yang terjadi di Kota Semarang ini, tadi kita kalau misalnya mengingat 2013 juga cukup parah ya Pak ya dampaknya ya. Tapi kalau misalnya menarik garis ke belakang sejak 2013 tersebut, memang curah hujannya pada tahun 2021 ini lebih berat ya Pak? Atau bagaimana dari pemerintah Kota Semarang sendiri melihatnya, apakah memang upaya yang sedang dilakukan seperti ini mengingat curah hujan masih akan meningkat sampai bulan Maret dan juga April besok, apakah akan memberikan dampak yang cukup signifikan targetnya? Ya, kami kemudian tidak boleh menyalahkan alam begitu saja. Oke. Menurut data dari BMKG bahwa curah hujan pada 2 hari lalu ini merupakan tahunan, siklus 50 tahunan yang ada di Indonesia termasuk Semarang. Maka kemudian yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan ke depan. Melihat bahwa iklim yang sudah sangat jauh berbeda, intensitas hujan yang sudah jauh berbeda, maka satu-satunya cara adalah kita harus segera melakukan perbaikan, terutama drainase, sistem pompa, termasuk juga sistem embung polder lewat upaya menutup air supaya tidak bisa masuk ke laut. Dan kita sudah hitung di dalam rapat Sabtu kemarin, semua hal yang akan kita lakukan itu membutuhkan biaya yang tidak kecil, maka kita akan lakukan secara bertahap minimal sampai akhir periode kami atau 3 tahun mendatang. Oke, berarti ada anggaran yang dirubah Pak nominalnya seperti itu untuk menangani banjir dari pemerintah Kota Semarang? Ya, pasti harus dirubah. Kita sudah menemukan angka kurang lebih di perhitungan kasar sekitar 800 miliar untuk bisa mengatasi Semarang supaya tidak mengalami kejadian seperti ini lagi. Maka mulai tahun depan kita akan berikan tambahan di dinas PU kami, existing yang sudah ada kita tambah 300 miliar. Jadi akan kita bangun sistem yang lebih baik, evaluasi dari hasil banjir kemarin 3 tahun ke depan. Oke, kalau kerugian sampai dengan sejauh ini seberapa besar Pak Hendrar? Kami secara umum belum hitung, tapi kami mencatat ada 4 korban jiwa dari banjir kali ini. Pertama, karena ada 2 warga kami yang tertimbun tanah longsor di daerah Candisari di Jomblang, Kelurahan Jomblang. Yang kedua, ada tambahan 2 orang lagi, satu karena terkena aliran listrik di Semarang Utara dan satu terkena aliran listrik di daerah Semarang Timur. Jadi korban jiwa ada 4 orang, kemudian korban mohon maaf kerugian material kita belum menghitung, tapi sekarang ini masyarakat sudah membuat dapur-dapur umum, kemudian juga kami juga lakukan subsidi untuk pengiriman sembako, dan masyarakat yang tidak terkena dampak juga ikut bersama-sama membantu mengatasi.
Oke, Bapak tadi kita bicara lagi mengenai soal evaluasi yang tadi ada masukan juga rekomendasi dari para pengamat terkait dengan permukaan tanah, kemudian juga pembangunan. Mungkin ada bentuk semacam strategi ke depannya Pak yang berkaitan dengan kritik-kritik dari para pengamat tersebut Pak gitu. Misalnya kayak pembangunan yang harus diberlakukan sesuai dengan lingkungan atau seperti apa Pak dari sistem tata kota sendiri? Ya, barangkali demikian menurut pengamat. Tapi kami sudah melakukan beberapa hal terutama untuk mengurangi penurunan muka air tanah. Pertama, dengan mulai menindak tegas perusahaan-perusahaan atau warga yang sampai hari ini masih cukup banyak mengambil air tanah. Oke, Akan kirim distribusi PDAM supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas air bersih daripada mengambil muka air tanah. Yang kedua, kita juga mulai banyak meminta kepada institusi atau perusahaan-perusahaan untuk mulai banyak melakukan penanaman-penanaman. Jadi penghijauan, reboisasi termasuk tanaman mangrove ini menjadi bagian yang hari ini terus kita lakukan terutama ini saat kita ada di musim penghujan. Jadi upaya-upaya ini menjadi bagian yang sangat penting juga supaya air tanah di Kota Semarang ini permukaannya tidak turun sedemikian drastis. jadi investasi daerah sekaligus juga perlindungan lingkungan tetap berjalan secara bersamaan ya Pak Hendra. Terakhir Pak, himbauan dari pemerintah Kota Semarang sendiri terhadap warganya dalam menghadapi bahaya banjir beberapa hari ke depan. Ya, kita sudah punya mapping ya, pemetaan terhadap potensi-potensi bencana di Kota Semarang. Kita ini ada 16 kecamatan, separuh ada di daerah rendah, pesisir dan juga dataran rendah. Kemudian yang separuh lagi ada di daerah perbukitan atau daerah atas. Maka harapan dan saran kami kepada masyarakat menghadapi musim penghujan ini supaya tetap meningkatkan kewaspadaan. Pertama, di daerah bawah tentu saja untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan banjir dimulai dari lingkungan masyarakat, kemudian kita dengan bekerjasama dengan pemerintah, kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Di disiplin membuang sampah juga menjadi bagian yang paling penting, kemudian juga bagaimana bisa memberikan informasi kepada pemerintah kota titik-titik mana yang rawan banjir, supaya kita bisa lebih cepat lagi melakukan eksekusi. Sebaliknya yang di daerah atas, kami juga berharap supaya lebih berhati-hati dan bisa segera melakukan upaya-upaya preventif, terutama pada saat musim penghujan itu. Potensi tanah longsor sangat tinggi. Di 2 hari hujan ini ada 27 titik tanah longsor yang ada di Kota Semarang dengan 2 korban jiwa. Di ke depan kami berharap masyarakat yang tinggal di daerah atas, daerah tebing, daerah wilayah bagian atas untuk tetap melakukan fungsi-fungsi preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih informasinya Pak Hendrar Prihadi. Semoga bahaya kemudian juga kerugian yang diakibatkan oleh banjir di Semarang ini segera teratasi ya. Terima kasih Pak Hendrar Prihadi atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.